datang ke sana, kita interaksi, kita Iya. sharing berbagi ilmu lah kita dari dulu ya Om ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Elok Beta. Pada video kali ini kita akan melanjutkan tayangan sebelumnya, yaitu perbincangan antara Mas Ferdi dengan Bang Rahman Syah di kukusan atau yang punya Dinner Beta Farm. Jangan lupa like, komen, subscribe, and share. Kita dengarkan, semoga perbincangan mereka bermanfaat untuk kita semua. Selamat mendengarkan. Nah, buat teman-teman nih, termasuk saya nih, gimana sih cara milih bahan ikan kontes itu Om? Ya, kalau di kontes SNI itu biasanya dibagi kelas-kelas. Ya, pertama ada kelas reguler sama kelas baby. Dari kategori itu nanti ada kategori serit, half moon, pelakat, giant, sama baby. Nah, baby itu dibagi lagi nanti ada serit, ada pelakat, half moon, pecah-pecah lagi kelasnya. Terus Kalau kita mau milih bahan, terutama kita tentuin dulu. Kalau kita mau kontes itu, kita mau ada ikan apa yang kita punya. Misalkan ada baby, ya kita mau turun di kelas baby. Nah, baby itu biasanya di ukuran minimal 3,5 cm. Total length dari pala sampai ekor. Oke. Terus Itu kalau ukurannya kalau reguler dia 4 cm ke atas. itu untuk plakat. Pelakat. Kalau giant Om? Kalau giant itu di super junior di ukuran 5 cm. Terus di junior di ukuran 5,5 sampai 5,9. Di senior itu dari 6 cm up. Terus kalau untuk serit Om nih, gimana Om? Kalau serit itu kita cari serit itu kan bagaikan sisir ya. Kita harus lihat spasi antar seritnya harus rapi, terus bukaan ekornya harus 180. Terus kalau bengkok ini kalau dia masuk nggak dia? bengkok itu kena minus. Jadi diusahakan semua kalau untuk serit itu harus jerojos, lurus. Oke, Yang harus bagusnya tegak kayak gitu harus ya, tegak, lurus. kenceng, tebel seritnya. Jangan sampai ada random. Nah, itu kalau bentuk badan, bentuk sirip, renang itu sama di antara half moon, serit, pelakat. Yang jelas kalau untuk serit itu diutamakan spasi antar tulang sama tulangnya random apa enggak. Kalau bisa buat teman-teman yang baru semua nih mau tahu kontes, lebih baik baca dulu standar. Di standar kita itu di kontes-kontes yang ada itu ada standar nasional sama standar internasional. Standar internasional itu IBC, International Beta Congress. Nah, kalau nasionalnya itu SNI biasanya. Itu semua ada di apa istilah Facebook, di grup-grup itu biasanya ada yang berinformasi kayak gitu. Oke, di Google juga ada itu ya? Di Google ada. Coba di search saja standar nasional, kriterianya kayak gimana. Terus kalau buat apa bentuk palanya itu kayak gimana sih? Kalau pala itu memang dari dulu bentuk kepala itu harus peluru. Peluru itu kan dia nggak boleh silup kayak arwana, silup begitu itu didis. Terus terlalu runcing, palanya begini terlalu runcing itu pun itu kena minus. Yang bagus itu bentuknya peluru. Palanya begini nih. Gitu. Terus kalau dari apa dorsalnya Om? Kalau dorsal dia harus nendang. Nendangnya gimana tuh Om tuh? Nendang. Dia harus berdiri atau begini sih? Harus nendang ke depan. Oh, harus begini. Oke. Berdiri pun masih bisa. Masih bisa, masih masuk kategori asalkan jangan arahnya ke belakang tulangnya. Terus kalau buat ekornya Om? Ekor ya otomatis harus over kalau di SNI.
Kalau di IBC dia standarnya 180 udah masuk kelas kontes. Terus kalau seandainya nih dorsal atas sama ekor nggak nyatu nih kayak ngolong gitu. Oh iya, Nah itu masuk nggak sih itu? nggak masuk. Oh nggak masuk. Nggak masuk. Gitu Semua ya. ikan tuh harus nutup antara dorsal sama ekor, Mm-mm. anal sama ekor tuh harus nutup. Mm-mm. Nggak boleh ada celah. Ketika ada celah itu akan didis. Oke, terus dari bentuk badannya Om, Bentuk badan ya gimana nih harus atau yang yang genok tuh? badan itu harus imbang sama sirip-sirip. Nggak boleh kegemukan, nggak boleh terlalu kurus gitu. Terus perbandingannya Om, badan sama dorsal sama ekor sama anal tuh berapa sih? Kalau perbandingan hitung-hitungan kita nggak ada. Jadi itu pandangan mata aja. Mm-mm. Idealnya ikan kita nggak boleh misalkan dorsalnya terlalu tinggi. Dorsal itu harus lebih tinggi dari ekor. Mau half moon, mau plakat, mau giant. Dorsal itu yang di atas kan ya? Ya di atas, sirip Oke. atas itu dia nggak boleh kalah tinggi sama tinggi ekor. Gitu. Mm-hmm. Kalau untuk yang di bawah dia nggak boleh terlalu panjang sama ekor. Dia lebih panjang tapi nggak boleh terlalu panjang. Ada tipe ekor, tipe anal yang mestol. Mm-mm. Itu kalau di IBC emang rata-rata standarnya standar mestol. Mm-mm. Kalau di nasional tuh dia nggak boleh, dia harus lurus trapesium. Terus untuk dasinya Om, kan ada yang Ah, begini dasi, miring ya. gitu ya, ada yang begini gitu kan. Dasi itu pertama dia nggak boleh Nyilang pecah gini. dua, Oh, pecah dua nyilang, gini bisa. nyilang terutama nyilang Nyilang itu nggak udah boleh. didis, nggak boleh. Heeh. Pecah kalau dua, kalau di IBC dia pecahnya sama kiri kanan dua itu masih boleh. Mm-mm. Kalau Tapi di SNI nggak kalau bisa. di lawan-lawannya semua itu dasinya satu, Mm-mm. itu kalah. Oh gitu. Terus dia harus panjang atau pendek sih Om dasinya itu? Panjang lah, dia panjang dasi itu harus lebih panjang dari ujung anal belakang. Ekornya yang paling ujung bawah. Bukan ekor, anal, knalpot kalau orang kita bilang mah. Oh, yang lancipnya itu. Dia nggak Oh. boleh harus lebih panjang dari panjangnya anal. Oh, Belakang. knalpotnya namanya, Knalpotnya. knalpot. Berani dulu kita kalau mau belajar harus nyebur dulu, istilahnya katanya gitu. Nyebur dulu. Jadi kalau kita mau belajar, karena di tempat kontes itu tempat kita belajar untuk tahu ikan bagus. Mm-mm. Kalau kita belajar dari diri kita sendiri ya selamanya pasti ikan kita paling bagus. Mm-mm. Tapi di kontes itu, di situ kita adu ikan-ikan rawatan kita. Makanya buat teman-teman yang baru nih yang mau ikut kontes, nggak usah ragu. Belajar aja, turunin kontes. Kalau belum masih ragu, tanya ke temennya yang udah lebih dulu atau lebih mahir di kontes, biar dikasih kisi-kisinya gimana. Karena itu memang butuh keberanian. Pokoknya jangan takut. Di tempat kontes kita banyak belajar ketemu teman senior yang lebih sering ikut kontes. Oh berarti kita tuh datang ke sana, kita interaksi, kita sharing berbagi ilmu lah kita dari situ ya Om ya. Iya, di situ itu kunci kita lebih cepat belajar. Oke, jadi banyak teman juga Banyak gitu temen ya. bikin jaringan di situ, kita kenal sama pemain-pemain daerah yang suatu saat dia butuh ikan kita bisa supply. Jadi jangan anggap di kontes itu cuma sekedar hiburan biasa. Itu ajang kita mencari ilmu, ajang kita mencari rezeki, ajang kita mencari saudara. Iya, betul. Kita ketemu pemain daerah, sewaktu-waktu kita ada di daerah dia, kita bisa calling, kita bisa numpang. Itu pengalaman saya. Siap. Selama dari 2003 ikut kontes cupang sampai sekarang banyak kita dapat saudara. Terus Demikian ilmu yang sudah dibagi sama master dari Kukusan Bang Rahmansyah. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk yang sudah nonton. Untuk video yang full atau lengkap, silahkan tonton di channel Edukasi Ikan. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.